Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa terus dukung channel Bapak ya dengan cara di like videonya, tekan share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 9. Nah, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menjelajah angkasa luar dari subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak, siapkan hati dan pikiran kita. Dengan jiwa yang semangat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo kita mulai. Oke, kita masuk ke pembelajaran 1, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Nah, fakta tentang bintang ya. Jadi bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Nah, cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam, ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Nah, perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan dari bintang tersebut ya. Nah, matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Nah, hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang lainnya di dalam tata surya. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali dari volume bumi ya. Nah, dengan ukurannya yang sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Nah, gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat dari tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Nah, ke-8 planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Nah, jarak dari matahari ke Merkurius sekitar 57,9 juta kilometer, ke Venus berjarak 108 juta kilometer, ke Bumi berjarak 150 juta kilometer, dan ke Mars berjarak 228 juta kilometer, sedangkan jarak matahari ke planet luar, yaitu Jupiter adalah 779 juta kilometer, ke Saturnus berjarak 1430 juta kilometer, dan ke Uranus berjarak 2880 juta kilometer, dan paling jauh jarak ke Neptunus yaitu sejauh 4500 juta kilometer. Nah, setelah membaca dari bacaan tadi, kita diminta untuk menjawab ya pertanyaan di halaman 76. Nah, ini ada kunci jawabannya. Jadi, apakah yang disebut dengan bintang? Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Nomor 2, mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda? Jadi, perbedaan warna bintang salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu dari permukaan bintang tersebut. Kita lanjutkan nomor 3, mengapa matahari disebut sebagai bintang? Karena matahari menghasilkan atau memancarkan cahayanya sendiri. Nomor 4, apakah yang kamu ketahui tentang matahari? Jadi matahari ini adalah salah satu contoh bintang ya. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Matahari memiliki volume sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Gaya gravitasi matahari lebih kurang 28 kali lebih besar dari gravitasi bumi. Nah, matahari ini menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Nah, anak-anak kelas 6, tahukah kamu? Jadi jalan cerita atau isi cerita atau yang disebut dengan alur cerita itu disebut dengan plot ya. Nah, plot ini merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita itu berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Nah, keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Nah, biasanya alur cerita dalam cerita fiksi itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, bagian awal berisi tentang pengenalan tokoh dan masalahnya, bagian tengah berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita tersebut, sedangkan bagian akhirnya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Nah, ini ya, mengenai jalan cerita.
isi cerita atau alur cerita yang disebut dengan plot. Oke anak-anak, selanjutnya kita ke pembelajaran 2. Nah, fakta tentang bintang jatuh. Nah, ketika kita sedang memandangi dari langit malam yang cerah bertabur bintang, mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat. Tetapi benarkah itu benar-benar bintang yang jatuh? Lalu mengapa disebut sebagai bintang jatuh? Nah, jadi sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk meteorit ya. Nah, meteorit ini tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Jadi bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali ya. Tidak ada bintang yang dapat jatuh. Nah, meteorit inilah adalah yang benda-benda kecil yang berada di luar angkasa. Jadi ukuran meteorit ini mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter. Nah, jika meteorit berukuran lebih kecil dari sebutir pasir, para astronom menyebutnya sebagai debu antar planet. Nah, tapi jika meteorit ini berdiameter lebih dari 10 meter, para astronom menyebutnya sebagai asteroid ya. Oke, kita lanjutkan. Meteorit ya. Meteorit disebut sebagai bintang berekor. Nah, ketika meteorit memasuki atmosfer bumi, ia akan membentuk ekor terang di belakangnya. Ekor atau garis terang di belakangnya ini disebabkan oleh meteorit yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Nah, gesekan dengan atmosfer ditambah dengan kecepatan yang tinggi ketika meteorit memasuki bumi menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar. Meteorit yang berpijar tersebut tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak atau disebut dengan bintang jatuh. Nah, masih ingatkah kalian tentang asteroid dan sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Nah, sabuk asteroid ini merupakan kumpulan dari asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Nah, asteroid ini berjumlah sangat banyak dan besar. Asteroid tersebut bertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Nah, para ahli menduga ada sekitar 30.000 asteroid yang berada di sabuk asteroid. Nah, asteroid ini juga diduga sebagai planet yang tidak jadi. Nah, oleh sebab itu ukuran dari diameternya bervariasi antara 10 meter hingga 30 km. Nah, asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan planet, tetapi berukuran lebih besar dibandingkan dengan meteorit ya. Oke anak-anak, berikut ini adalah kunci jawaban dari halaman 88 di buku cetak kalian ya. Apa itu meteorit ya? Meteorit adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Nah, ukuran dari meteorit ini dimulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter. Lalu apa itu asteroid? Asteroid adalah meteorit yang berdiameter lebih dari 10 meter. Lalu apa itu meteor? Meteor juga disebut sebagai bintang jatuh atau penampakan dari jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi. Lalu bagaimana terjadinya meteorit ya? Meteoroid ini ketika memasuki atmosfer sebuah planet, meteoroid ini akan terpanaskan dan akan menguap sebagian atau seluruhnya. Lalu gas-gas di sepanjang lintasannya akan terionisasi dan bercahaya. Lalu bagaimana terjadinya asteroid? Asteroid terbentuk dari ledakan sebuah planet yang mengorbit antara Mars dan Jupiter. Lalu bagaimana dengan meteor? Bagaimana terjadinya meteor? Yaitu meteor terjadi akibat adanya benda langit yang masuk ke atmosfer bumi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, ini ya kunci jawaban halaman 88, meteoroid, asteroid, dan meteor. Nah, berikut adalah kunci jawaban halaman 91 ya. Jadi kita mengisi halaman 91 setelah kita membaca cerita ya. Jadi judul ceritanya yaitu Teropong, Binokular, dan Bintang Jatuh. Nah, siapakah tokoh dari cerita tersebut? Yaitu pertama adalah Dimas sebagai tokoh utamanya, Om Dodi tokoh tambahan, yang ketiga Ibu Dodi tokoh tambahan juga. Lalu di mana peristiwanya terjadi? Yaitu di rumah Dimas. Kapan terjadinya? Sore hari. Apa yang terjadi dan mengapa? Jadi Dimas ini mendapatkan kejutan dari pamannya berupa sebuah teropong binokular.
Nah, Dimas diberi teropong tersebut karena memang dia sangat menginginkannya. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Jadi Ibu Dimas memberitahu Om Dodi yang bekerja di Boska Bandung bahwa Dimas sangat menginginkan teropong tersebut. Lalu Om Dodi memberikan hadiah kepada Dimas sebuah teropong binokular. Oke anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, lihat pada gambar. Jadi saat ini manusia telah mampu mengamati luar angkasa dengan lebih detail ya, dan lebih cepat. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang sangat cepat dan sangat canggih. Sejak manusia meluncurkan teleskop yang bernama Hubble, ya, informasi yang didapatkan tentang keadaan di luar angkasa semakin jelas dan semakin cepat. Mari kita belajar di pembelajaran 3 ya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Teleskop Hubble adalah teleskop luar angkasa. Ia terletak di orbit di atas permukaan atmosfer bumi. Nama Hubble sendiri diambil dari nama seorang ilmuwan Amerika yang sangat terkenal dengan nama Edwin Hubble ya, yang menciptakan dari hukum Hubble ya. Nah, teleskop Hubble telah berjasa besar dalam membantu penelitian mengenai luar angkasa, seperti penemuan black hole, supernova, dan pembentukan bintang baru, serta kejadian menakjubkan astronomi lainnya yang berhasil diabadikan oleh teleskop ini. Nah, penemuan Hubble yang paling terkenal adalah planet Katai atau Kedil yang bernama Eris serta satelitnya. Lalu diluncurkan pada tanggal 24 April 1990, telah melakukan operasinya selama 25 tahun. Ia akan segera diberhentikan dan digantikan oleh teleskop yang lebih canggih ya. Lebih canggih yaitu teleskop James Webb ya. Lihat di sana ya, teleskopnya. Oke anak-anak, berikut ini kita jawab pertanyaan di halaman 100 ya. Tuliskan kesimpulanmu tentang pemahamanmu ya, yang kamu dapatkan tentang pengaruh dari modernisasi terhadap budaya masyarakat, terutama dari masyarakat Indonesia. Jadi modernisasi bagi masyarakat Indonesia mempunyai dampak positif dan dampak negatif ya. Jadi perkembangan teknologi ini merupakan salah satu dampak positif dari modernisasi, di mana masyarakat kita lebih mudah dan cepat serta efisien dalam melakukan kegiatan atau aktivitas ya. Contohnya yaitu teknologi komunikasi berupa handphone ya. Sedangkan dampak negatif dari modernisasi diantaranya mulai lunturnya budaya dan tradisi asli dari Indonesia, seperti kesenian daerah maupun semangat kebersamaan dan gotong royongnya. Jadi harus ada penyaringan terlebih dahulu ya, harus kita seleksi, saring terhadap modernisasi yang masuk di Indonesia. Oke anak-anak, berikut ini adalah gambar dari observatorium dari namanya Boska ya. Nah, jadi demikian dari pembelajaran kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.